1:48 mendapati rombongan kerandanya ya. Kita akan menuju ke pemakaman Zainab ya. Ini dini hari ya. Kabutnya menyelimuti, ular siluman. Lihat jalurnya. Buset, makam Degrik. Astagfirullahaladzim. Apa nih itu putih-putih? Nama gangnya ya teman-teman. Ini di dalam sana masih ada rumah lagi ya. Hanya menggunakan cor kanan dan kirinya. Istimewa banget ini terangnya pol. Nah inilah pemakaman Zainab ya teman-teman. Suara langkah kaki yang cukup banyak teman-teman. Sepertinya belum 7 hari itu pemakaman. Aduh, ular welang teman-teman. Ular welang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Allah Akbar. Allah, kasihannya. Jangan lupa like video ini dan beri hype. Jangan lupa komentar juga di bawah. Terima kasih semuanya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi dengan saya di sini rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan malam hari ini saya akan ngajakin teman-teman untuk menuju ke salah satu pemakaman yang lumayan horor juga. Dan sekarang jam 1:48 kita akan menuju ke sebuah pemakaman yang sering ada keranda lalu lalangnya teman-teman ya. Jadi di pemukiman sana itu sering banget mendengar suara keranda yang lalu lalang, dan kabarnya keranda itu tuh dari pemakaman yang ada di sana teman-teman. Kita akan menuju pemakamannya. Barangkali kita beruntung mendapati rombongan kerandanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita OTW teman-teman. Sorry suara saya mungkin lagi agak-agak gimana gitu ya teman-teman. Saya jatuh sakit beberapa hari lalu, sehingga ini baru bisa keluar buat ngonten lagi begitu teman-teman. Sebenarnya belum agak pulih tapi it's okay lah, nggak masalah. Kita nyari hiburan ya teman-teman. Kita akan menuju ke pemakaman Zainab ya. Namanya pemakaman itu adalah pemakaman Zainab. Dan kita akan uji nyali ke sana. Apakah kita akan beruntung mendapati kerandanya? Karena benar-benar sangat booming sekali di pemukiman sana mengenai keranda yang sering lalu lalang masuk kampung teman-teman. Bahkan ada seorang tukang bengkel ya. Jadi di jalan menuju makam Zainab itu ada sebuah bengkel. Bengkel itu sedang berlembur sekitar jam 10 malam. Dan mereka yang sedang pada lembur itu mendengar suara rombongan keranda yang lewat di depan bengkelnya teman-teman. Auto sangat merinding dan berita itu sangat geger di pemukiman warga masyarakat di kampung sekitar pemakaman tersebut teman-teman. Dan kita akan menuju ke sana di jam 2 pagi seperti ini. Wow, ini tentunya akan menjadi sangat istimewa ya teman-teman, karena kita benar-benar di tengah malam ya. Bukan tengah malam, ini dini hari ya. Ini kita melintasi jembatan gantung dan kita akan melintasi perkampungan-perkampungan yang ada di sini. Ini perkampungan yang lumayan sepi ketika malam hari telah tiba. Ya di mana-mana sih pemukiman ya, kalau sudah jam segini waktunya pada bubuk ya. Tapi ya ini kita OTW ya teman-teman. Dikala orang lain sedang tidur, saya justru belusukan. Seperti itu ya. Ini pemukimannya dan kita akan melintasi sebuah geligir di sini. Ini terkenal dengan jalur geligir guys, atau titik tertinggi dari pemukiman. Nah di sini ya. Kabutnya menyelimuti. Ini agak-agak gelap ya. Agak gelap. Jarak pandang sangat terbatas sekali teman-teman. Takut dari balik semak itu balik kabut itu tiba-tiba ada yang berdiri gitu. Agak-agak serem juga ya. Perjalanan masih lumayan panjang dan lumayan jauh, tapi kita tetap bersemangat. Oh ya, jangan lupa sambil diklik tombol like, komen, dan subscribe-nya yang mungkin belum subscribe. Dan kalau sudah like, jangan lupa kasih saya hype point ya, agar saya tambah semangat sekali teman-teman ya dalam mengonten. Dan buat teman-teman juga yang mau support juga bisa ya, support saya di sini. Waduh, buat beli-beli bensin apa gimana gitu loh guys. Di deskripsi ya ada linknya, Saweria atau lewat rekening langsung. Bisa ya teman-teman.
seperti itu ya, buat beli-beli kopi gitu. Kalau ada itu mah ya bertambah-tambah semangat teman-teman. Setelah melintasi pemukiman ini kita memasuki jalur bulak ini teman-teman. Ini menuju sawah. Dan sawah ini memiliki mitos atau cerita legenda dari warga masyarakat sini mengenai ular besar yang pernah muncul dan menghantui warga ya teman-teman. Jadi ini kan jalan gelap. Itu kabarnya sih pernah ada yang melihat ular besar membentang di jalan ini teman-teman, sebesar pohon kelapa ya. Kalian bisa bayangin pohon kelapa kan segede itu ya, dan ini ularnya membelanteng gitu loh, atau ngelenjer, atau bahasanya terbentang dari kiri sampai kanan. Itu tidak terlihat kepala atau ekornya teman-teman, hanya bagian badannya aja yang kelihatan di jalan, saking besar dan panjangnya ya. Itu kabarnya sih ular siluman kayak gitu. Itu kalau lagi apes ya ketemu lah kayak gitu, atau bisa melihat kayak gitu. Sebenarnya orang yang apes melihat sih bukan dikatakan apes ya, malah justru kataku mah itu lagi beruntung ya. Soalnya itu kan langka banget kayak gitu. Yang bisa melihat kan orang-orang tertentu kayak gitu, yang lagi beruntung aja kayak gitu. Bukan lagi apes tapi lagi beruntung, justru bisa menemukan atau melihat hal-hal yang dimistiskan atau ya cerita rakyatnya itu sebuah siluman kayak gitu, malah justru beruntung. Caraku gitu, maksudnya itu menurutku gitu. Tapi justru orang-orang pada ketakutan ya, agak-agak aneh lah memang ya. Ya beda orang beda juga cara berpandangannya teman-teman ya. Kalau saya justru seru ini buat konten gitu kan, ini ular beneran apa bukan ya kayak gitu kan. Secara sebesar pohon kelapa gitulah, bisa dibayangkan ya teman-teman. Istimewa sekali. Shopee Pay, ayo download aplikasi Shopee Pay, ayo download Sekali. Oke, di sini ada sebuah turunan atau tanjakan kalau kita dari bawah sana, yang lumayan sangat tegak banget kayak gitu teman-teman. Kemiringannya ya. Ini nih tanjakannya nih. Agak rusak jalannya di sini. Oh. Ini nih, lihat jalurnya. Buset. Jengking banget. Iya. Itu sering motor ataupun mobil itu pada nggak kuat kayak gitu teman-teman. Di situ. Oh, ini jembatan cukup mistis katanya sih. Tapi masih mistisan yang di depan sana teman-teman, nanti saya spill ya. Nah ini guys, ini ya, setelah turun ini udah nggak ada rumah lagi. Ada lagi nanti di depan sana, agak lumayan jauh, sekitar beberapa ratus meter gitu. Tapi ini sangat terkenal ya akan kehororannya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah pemakaman yang namanya Makam Degrich. Ih, serem banget ya, dari namanya aja udah lumayan creepy gitu. Ini jalan masuk makamnya. Ini jalur masuk ke makam Degrich-nya teman-teman. Nah, itu. Jalurnya hanya seperti itu aja. Ini di sini ada lampu jalan karena kalau nggak ada ini gelap banget. Ini makam juga terkenal akan kehororannya teman-teman. Dan ini ada jembatan penghubung antar gerumbul ya. Nah ini nih, astagfirullahaladzim. Apa nih itu putih-putih? Jangkrik. Apa itu? Nah ini jembatan yang lumayan creepy guys. Jadi di sini banyak sekali warga yang dikasih lihat penampakan kayak gitu. Sungguh lagi beruntung yang melihat penampakan di situ. Itu bukan 1-2 orang, tapi banyak yang menyaksikan penampakan di situ teman-teman. Apalagi pas dulu jalurnya rusak. Ini kan aspal baru ya. Dulu pas rusak itu nggak bisa cepet-cepet dan hawanya merinding banget kalau lewat. Sekarang alhamdulillah udah agak lumayan seru atau lumayan bagus aspalnya. Wah, habis ada apa itu? Udah apa belum ini acaranya nih? Megah sekali, panggung gembira sepertinya ya teman-teman. Nanti kita bakal melintasi bulak yang beberapa hari waktu lalu juga kita udah lintasi, tapi ini kita bakal melintas lagi. Siapa tahu lagi beruntung mendapati penampakan teman-teman. Jadi dia jalur penghubung
kampung kalau ini ya, penghubung desa. Sepi dan rusak jalurnya. Creepy juga ini teman-teman. Agak horor ya. Ini di sini pernah ada orang jatuh dari motor, ibu-ibu ya, gara-gara melihat kuntilanak teman-teman. Sampai masuk selokan, masuk sawah gitu ya, masuk selokan gitu. Orangnya mencelat ke sawah. Itu ada, malah itu istri dari Bapak RT setempat ya, di belakang sana tadi. Itu rumahnya di sekitaran situ. Itu istrinya Bapak RT saat itu. Beliau ini terjatuh dan masuk ke dalam sawah gara-gara melihat penampakan. Nah, ini perbatasan desanya. Kita akan terus lanjut. Jalurnya rusak parah. Widih. Guys, ini dia ya. Wow. Di sekitaran sini kabarnya sih ibu-ibu itu jatuh gara-gara melihat penampakan teman-teman. Kalau nggak salah sih katanya. Dulu sempat bikin geger juga ya, karena istrinya Bapak RT gitu kan. Di gerumbul situ kan geger gitu. Istrinya Bapak RT kecelakaan gara-gara lihat hantu di Bulak Panjang ini. Wow, boom, itu meledak sampai sekampung itu. Satu desa dengar semua beritanya. Ya, itulah teman-teman, keberuntungan orang yang melihat penampakan ya. Kalau kita jarang banget melihat penampakan sih, kayak gitu. Oke, ini masuk perkampungan sebelah ya, sudah diaspal lagi teman-teman. Oke, kita masuk kampung lagi, kita skip dulu ya teman-teman sampai ke agak dekat dengan TKP. Oke teman-teman, sekian menit berjalan dan kita beberapa menit lagi akan memasuki area pemakamannya teman-teman. Ini sepertinya lagi ada pembangunan tepian jalannya. Di sini ada salah satu perbatasan sekaligus ada rumah kosong ini teman-teman. Di sebelah kiriku ini ya. Tuh, lihat. Serem ya. Dan ini perbatasan kampungnya. Nah, di sini juga terkenal horornya teman-teman. Wah, di sini bagus sih jalannya. Lampu-lampunya juga, wih, keren sekali teman-teman. Kalian lihat, wih, gokil. Nuansa 17 Agustus. Oke, dan di sini kita ambil ke kanan. Aku agak deg-degan, yakin semoga aman ya, tidak ada halangan suatu apapun yang terjadi. Amin amin ya rabbal alamin. Jalannya cukup hancur ya di sini ya. Oke, di sini kita akan ambil ke kanan. Nah, ini nih ya nama gangnya ya teman-teman. Ngerasa nggak ada kerjaan? Mungkin kamu belum main ke Timah Club aja. Obrolan real. Zainab, bisa kalian lihat. Bismillah, semoga lancar. Amin. Jalurnya teman-teman, ini di dalam sana masih ada rumah lagi ya, tapi ya seperti inilah aksesnya teman-teman. Hanya menggunakan cor kanan dan kirinya. Jangkrik aku meler lagi. Aduh, kena dingin ini teman-teman. Suaraku juga semakin bindeng ya. Waduh. Tuh, masih ada rumah-rumah, tapi ya ini juga ada jalan ke kiri sana. Itu ke pemukiman juga. Bismillah. Sebenarnya ini kalau ditembus bisa ke kampung sebelah sana ya, tapi jarang digunakan soalnya jalurnya ya seperti ini, hancur lebur. Oh, ini yang terakhir ini teman-teman. Kalau nggak salah rumah terakhirnya ini. Dan kita akan lanjut terus.
masih ada rumah ya? Oh enggak, ini teman-teman pemakamannya teman-teman. Nah, ini dia jalur pemakamannya tuh, tapi udah terang banget ya, istimewa banget ini terangnya Pol. Wah agak kurang serem sih, tapi nggak apa-apa lah, kita coba turun. Kita ambil senter sama tas. Nah inilah pemakaman Zainab ya teman-teman. Dan ini untuk jalurnya cukup creepy ya guys. Ini ke sana ke kampung lagi masih jauh banget. Ini ke kiri sini ada jalan, kelihatannya sangat creepy sekali. Tapi nggak tahu bisa pakai motor apa enggak, kayak tempat jalan kaki aja. Bismillah, kita coba masuk ya. Kabarnya dari warga masuk ke pemukiman itu, kabarnya keranda itu tuh akan menuju ke pemakaman ini teman-teman. Kreteng di jalan. Wow, di sini agak lumayan tidak terawat ya teman-teman. Kuburannya tua-tua banget. Ini lampunya terang Pol. Wow. Ini aku kesini untuk yang kedua kalinya ya teman-teman. Dulu pernah, tapi dipagang ular sehingga saya tidak jadi masuk terlalu dalam. Dan sekaligus saya dulu kayak dengar orang tahlilan dari dalam sini teman-teman. Untuk saat ini semoga nggak mengalami kejadian yang sama, ketemu ular atau kasihan kali. Gimana itu nolongnya? Kalau bisa sih oke gitu.